Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassaru fi Nahwi. Sekarang kita akan membahas secara terperinci tentang dhamir atau kata ganti. Halaman ke 36 ya, 32. Sebelumnya kita sudah membahas bahwasannya di antara kelompok isim yang mabni, ya dari 5 kelompok yang sudah dijelaskan oleh muallif di sini adalah dhamir ya. Kan kalau semuanya itu 5 kelompok dhamir, kemudian isim isyarah, isim mausul, isim istifham dan isim syarat. Ada 5 kelompok yang harus kita hafalkan. Ya, kalau kita ingin bisa membedakan dengan mudah mana isim yang mabni dan mana isim yang mu'rab. Nah, sekarang di sini muallif memberikan ya penjelasan rinci tentang dhamir. Ya, walaupun di sini beliau nggak menyebutkan semuanya, cuma menyebutkan perincian tentang macam-macam dhamir, tapi dhamirnya sendiri, kata gantinya sendiri tidak disebutkan semua ya. Bagi antum yang punya kitab Fahimna, saya sudah menjelaskan secara terperinci di kitab Fahimna bagian ilmu sharaf tingkat lanjutan di bagian akhir ya, macam-macam dhamir. Tapi di sini kita baca ya, karena dibahas dalam buku ini kita baca saja. Di sini di awal beliau mengatakan al-ismu isim dibagi menjadi 2, ada yang zahirun, ada yang dhamirun. Yang dhamir itu kata ganti. Kalau zahir itu maksudnya isim yang namanya disebutkan langsung seperti Muhammadun, Aisyah tuh si Aisyah. Ya. Kemudian dhamir itu kata gantinya. Jadi saya Muhammadun berarti kata gantinya huwa gitu ya. Aisyah berarti iya gitu. Itu masuk zahir, ya isim yang namanya disebutkan secara langsung ya. Nggak hanya manusia ya, hewan juga, misalnya kalbun, kitun ya, atau benda baitun dan seterusnya ya, itu namanya isim zahir. Sedangkan lawannya isim zahir adalah dhamir, kata ganti. Nah, kata ganti ini terbagi menjadi 2 secara umum, ada yang muttasilun, ada yang munfasilun. Kalau muttasilun maksudnya adalah dhamir yang penulisannya itu bersambung dengan kata yang lainnya. Jadi penulisannya itu harus disambung dengan kata yang lainnya, tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga otomatis ya letaknya itu ada di depan kata yang lainnya, nggak bisa ada di sebelum kata yang lainnya, nggak bisa diawalkan dari kata yang lainnya. Ya, misalnya contoh ya gampangnya dhamir mutasil misalnya hu. Ya, kita ingin mengatakan hu itu artinya dia. Kita ingin mengatakan kitabnya, kitab dia. Ya, maka untuk penulisannya kitabuhu, ya kitabuhu. Ya, kitab disambung dengan hu. Ya, dhamir hu itu letaknya harus disambung dengan kata yang lainnya. Berarti terletak setelah kata yang lainnya. Nggak boleh kita menulisnya hu kitabun. Nggak bisa. Nggak bisa diletak diawalkan. Ya. Adapun munfasilun adalah dhamir yang penulisannya itu terpisah. Ya, dia bisa diletakkan di awal kata, misalnya huwa, dia, huwa mudarisun. Ya, letaknya di awal. Kemudian dhamir yang muttasilun ada yang barizun, yang nampak, ada tulisannya, ada yang mustatirun, yang tersembunyi. Dan yang mustatirun tersembunyi ada yang sifatnya jawazan, ya boleh disembunyikan, boleh juga ditampakkan, ada yang wujuban, wajib disembunyikan. Ya, wajib disembunyikan. Adapun di sini muallif memberikan ta'rif, pengertian dari masing-masing istilah yang terdapat pada kata di atas ya. Pertama, beliau mengatakan al-zahiru huwa, ya, isim zahir adalah ma apa-apa dalla menunjukkan ala atas musamman, sesuatu yang dinamakan. Mislu Muhammadun Hasanun daftarun. Muhammad, Hasan, daftarun, buku tulis.
Adapun dhamiru huwa dhamir adalah ma apa-apa yang naba menggantikan an dari zahirin, isim zahir yang bisa menggantikan isim zahir atau istilahnya kata ganti ya. Misalnya saya ana, saya, anta, kamu, huwa, dia, hum, mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, ad-dhamirul muttasilu. Dhamir muttasil maksudnya huwa adalah ma apa-apa yang la yubtada'u bihi. Apa-apa yang tidak bisa diawalkan. Ya, terletak di awal. Ya, enggak boleh di awal kata. Harus terletak setelah kata yang lainnya dan harus disambung. Mislu ya, jalastu. Jalastu, to-nya itu dhamir muttasil namanya. Dhamir muttasil yang berkedudukan sebagai fa'il di sini. Ya, yang berkedudukan sebagai fa'il. Enggak boleh kita menulis tu jalas, enggak boleh. Enggak boleh di depan. Katabtum. Katabtum. Ya. Artinya kalian telah menulis. Tumnya di sini tuh dhamir muttasil. Ya. Kemudian yang keempat, ad-dhamirul munfasil. Dhamir munfasil huwa adalah ma yubtada'u bihi. Apa yang dimulai dengannya. Ya, diawali dengannya. Jadi bisa terletak di awal kata. Ya. Nahnu, misal contohnya nahnu, kami, anta, kamu, hiya, dia, huma, mereka berdua. Ya. Kita bisa mengatakan nahnu mudarrisuna, kami adalah para guru. Anta mudarrisun, kamu mudarrisun. Ya. Dia letaknya di awal kata dan penulisannya terpisah dengan kata yang lainnya. Kemudian yang kelima, al-barizu. Baris, dhamir baris huwa adalah ma lahu suratun, apa yang dia itu memiliki bentuk fil lafzi, dalam lafaz ada tulisannya. Mislu qara'tum. Tum di situ kan ada tulisannya tum. Qara'tu ya ada tulisannya. Qara'na, na-nya itu yang dhamir. Tum, tu dan na itu yang dhamir. Dan di sini semuanya dhamir di sini berkedudukan sebagai fa'il. Kemudian yang keenam, al-mustatiru. Ya, dhamir mustatir huwa adalah ma laisa lahu suratun fil lafzi. Apa-apa yang tidak memiliki bentuk di dalam lafadznya. Ya, tersembunyi ya. Betul, contohnya kataba. Ya, kataba telah menulis. Di sini mengandung dhamir huwa, tapi enggak ditulis, ya, mustatir. Yaktubu sedang menulis. Di sini mengandung dhamir huwa. Uktub, tulislah. Di sini mengandung dhamir anta, tapi tidak ditulis karena dia mustatir. Nah, mustatir ini ada yang jaiz, boleh, memang boleh disembunyikan, ada yang tidak. Ya, seperti poin yang ketujuh dikatakan al-jaizu, jaiz huwa adalah ma apa-apa yang yahullu menempati mahallahu, posisinya al-zahiru, isim zahir. Itu isim zahir bisa menempati posisinya. Kataba menunjukkan kataba telah menulis, ya, mengandung dhamir huwa. Bisa isim zahir menempati posisinya, langsung kita tulis kataba Muhammadun. Boleh. Yaktubu Muhammadun. Ya. Taktubu Aisyatu. Ya. Adapun al-wajibu, dhamir mustatir yang wajib, huwa adalah ma la yahullu mahallahu al-zahiru, yang isim zahir tidak boleh menempati posisinya. Seperti misalnya uktub. Kita memerintahkan kepada orang yang namanya Muhammad. Ya, berarti kita memerintahkan orang yang namanya Muhammad untuk menulis. Tulislah, berarti nanti pelakunya siapa? Si Muhammad kan ya, dia fa'ilnya berarti kan ya pelakunya. Maka kita nggak bisa mengatakan uktub Muhammadun. Nggak boleh. Karena ya uktub itu mengandung dhamir mustatir. Dhamirnya itu anta dan isim zahir nggak boleh menempati posisinya. Tetap harus tertulis seperti ini, uktub. Nggak boleh kita tampakkan isim zahir yang merupakan pelakunya. Sama juga taktubu, engkau sedang menulis. Ya, naktubu, kami sedang menulis. Ya, jadi isim zahir nggak boleh ditampakkan. Ya, di sini harus disembunyikan isim zahirnya. Atau isim zahir tidak boleh menempati posisinya. Jadi fa'ilnya nggak disebut. Kalau kita bikin kalimat yang di situ mengandung dhamir mustatir yang wujuban, yang wajib disembunyikan, maka di situ nggak boleh kita berikan isim zahir sebagai fa'ilnya. Beda dengan mustatir jawazan. Ya, boleh kita sembunyikan fa'ilnya, nggak kita sebut karena mungkin sudah disebut di sebelumnya, seperti misalnya begini. Ya,
Zalika Aliyun. Itu adalah si Ali. Ya, kemudian kita katakan begini. Zalika Aliyun misalnya. Zalika Aliyun yaktubud darsa, sedang menulis pelajaran. Zalika Aliyun yaktubud darsa. Yaktubu fi'il. Kaidahnya ada fi'il di depannya harus ada fa'il. Tapi antum perhatikan setelah yaktubu ada nggak fa'il di situ? Nggak ada. Mana fa'ilnya? Kita katakan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, tersembunyi. Pada kata yaktubu mengandung dhamir huwa yang merujuknya kepada ya ke si siapa tadi, Ali ya, si Ali. Dzalika Aliyun yaktubu darsa, yang merujuk kepada si Ali. Ya. Atau bisa aja kita tampakkan isim zahir, jadi disebut dua kali. Dzalika Aliyun yaktubu Aliyun ad-darsa. Itu adalah si Ali. Yaktubu, Ali sedang menulis pelajaran. Yang boleh kita tampakkan. Beda halnya kalau dhamirnya mustatir. Ya. Yang jawazan, yang wujuban nggak boleh. Nggak boleh ditampakkan. Yang wujuban. Ya sebenarnya lebih jelas ya kalau dibikin dalam bentuk tabel ya. Seperti yang terdapat di kitab Fahimna itu sudah saya jelaskan di situ. Jadi lebih jelas ya mana dhamir yang muttasil, munfasil apa aja. Munfasil juga nanti ada perinciannya lagi nih dhamir ya. Yang munfasil terpisah itu nanti ada yang fi mahali raf'in, ada yang menempati tempat isim yang marfu, ada yang fi mahali nasbin, ada yang menempati tempat isim yang mansub seperti iyyahu, iyyahuma, iyyahum dan seterusnya. Ya, yang muttasil juga ada yang fi mahali raf'in, menempati tempat isim yang marfu sebagai fa'il. Seperti contoh di sini katabtum misalnya. Ya, tomnya itu dhamir muttasil yang menempati tempat isim yang marfu sebagai fa'il. Ada juga yang dhamir muttasil yang fi mahalli nasbin, misalnya dia bersambung dengan fi'il darabahu. Ya, darabahu, huwa darabahu, dia telah memukulnya, atau darabaka, huwa darabaka, dia telah memukulmu. Ka itu dhamir muttasil menempati tempat isim yang mansub sebagai maf'ul bih. Ada juga nanti dhamir muttasil fi mahalli jarrin jika dia menjadi mudhaf ilaih atau ya didahului oleh huruf jar. Itu. Tapi intinya ya pelajaran tentang dhamir yang penting antum hafalkan ya dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Dhamir munfasil misalnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum dan seterusnya. Kemudian yang bentuk yang kedua yang fi mahal nasbin iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Kemudian dhamir yang muttasil antum hafalkan yang hu, huma, hum, ha, huma, hunna, kakuma, kum, kikuma, kunna, ya, na. Itu antum harus hafalkan. Setelah itu antum ya hafalkan tasrifan fi'il ya. Dan di situ sambil antum menghafal tasrifan fi'il berarti otomatis antum telah menghafal dhamir yang muttasil yang menempati posisi isim yang marfu sebagai fa'il ya, seperti kataba, katabu. Kataba itu mengandung dhamir mustatir ya. Tapi kalau kataba itu alifnya itu yang dhamir yang jadi pelaku dia. Ya rincinya ada di kitab Fahimna. Silakan antum buka-buka lagi kitab Fahimna. Sorof tingkat lanjut tadi bagian-bagian akhir pembahasan tentang dhamir ya, pada kali ini yang bisa kita bahas ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.